Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat sehat wal afiah, nikmat untuk kita bisa tetap menimba ilmu agama meskipun di tengah wabah virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan musibah wabah virus corona ini dari kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan kaum muslimin yang terdampak wabah virus corona atau yang terkena penyakit virus corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati di antara kaum muslimin yang telah meninggal dunia dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini adalah kajian kita terakhir sebelum Ramadan, ya, kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya, karena insyaallah beberapa hari lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, langsung saja kita lanjutkan kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad Aqidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita sampai pada bab Al-Iman bil Mizan, mengimani adanya timbangan pada hari kiamat. Ini masih rentetan kejadian-kejadian di hari kiamat. Ya, kalau kita ulangi lagi definisi al-iman bil yaumil akhir. Ya, salah satu rukun iman adalah al-iman bil yaumil akhir. Tidak sah iman seorang hamba sampai dia mengimani 6 rukun iman. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah mengatakan bukanlah menghadapkan wajah ke timur dan ke barat itu adalah kebaikan, namun kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Dan itu yang juga Rasul sebutkan dalam hadis Jibril, antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi ya wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadar khairi wa syarri. Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang tidak sah iman seorang hamba sampai dia mengimaninya. Di antara kejadian, ya, kalau kita
urutkan lagi karena sudah kita sampaikan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi tidak menyebutkan secara berurutan kejadian di hari kiamat dan tidak menyebutkan semuanya. Namun kalau kita ringkas ya, kita urutkan secara global, iman kepada hari akhir kata para ulama adalah al-iman bima yakunu ba'dal maut mimma thabata fil kitab wa sunnah. Iman kepada hari akhir adalah mengimani semua kejadian setelah kematian. Dari yang tercantum, dari yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena ini berkaitan dengan hal gaib. Kita tidak tahu tentang hal tersebut kecuali dengan lewat dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata para ulama, apa saja kejadian setelah kematian? Yang pertama tentunya adanya fitnatul qabr. Pertanyaan mungkar wan nakir, marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu dan apa agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dalam menjawab pertanyaan mungkar wan nakir tersebut di alam barzakh. Kemudian setelah orang itu ditanya, kalau dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmatul qabr. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Namun sebaliknya, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, dia akan mendapatkan azabul qabr. Na'udzubillahi min azabil qabr. Semoga Allah menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari azab kubur. Dan ini yang sudah kita lewati. Kemudian azab kubur ada dua, azab yang terus-menerus sampai ditegakkannya hari kiamat, dan ada pula azab kubur yang munqati', terputus sesuai dengan atau kadar dosa orang tersebut, yaitu bagi orang-orang yang beriman dari atau orang berbuat dosa besar dari orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Kemudian setelah hari kebangkitan akan ada yaumul hasyr, hari dikumpulkannya seluruh umat manusia. Kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghullan. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan. Kemudian pada waktu itu akan ada asy-syafa'atu al-uzmah, syafaat Rasulullah SAW yang memohon kepada Allah agar segera Allah memutuskan perkara hamba-hambanya. Kemudian Allah akan mendatangi manusia, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian di padang mahsyar juga ada kejadian, yaitu manusia akan mendatangi telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau likulli nabiyyin haud, setiap nabi punya telaga akan didatangi oleh umat-umat mereka, dan nabi kita memiliki haud, telaga yang istimewa, airnya seputih atau lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada minyak kasturi, dan lebih manis daripada madu, dan bejana-bejananya ada nujumis sama, sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu lam yadma abada, yang meminumnya tidak akan dahaga selama-lamanya. Kemudian setelah itu akan ada yaumul hisab, hari pengakuan amal perbuatan manusia. Ya, di sana ada al-ard, al-hisabul al-yasir, hisab yang mudah bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisab yang mudah di hari kiamat kelak. Allah berdoa dengan orang-orang beriman, atau Allah berdoa dengan orang beriman, tidak ada penerjemah pada waktu itu. Kemudian Allah menyebutkan dosa-dosa orang beriman, kemudian orang beriman mengakuinya, dan Allah pun berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutupinya di dunia, wa an aghfiruha lakal yauma, dan pada hari ini aku telah mengampuninya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian atau sebaliknya, orang kafir akan dihisab dengan hisaban asir, dengan hisab yang sangat susah. Ya. Kemudian setelah itu akan ada al-mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan. Ini bedanya yaumul hisab dengan yaumul al-mizan. Ini yang akan kita kaji pada
malam hari ini. Kemudian setelah itu akan ada as-sirat, setelah al-mizan, timbangan, akan ada sirat, jembatan, kemudian akan ada al-qantara, ujung jembatan, atau akan ada kisos atau pengadilan akhirat. Kemudian setelah itu akan ada surga neraka. Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Ini ringkasan urutan dari kejadian di hari kiamat secara global. Adapun pembahasan malam hari ini berkaitan dengan al-iman bil mizan. Ahlussunnah wal jamaah beriman, meyakini akan adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Dan kata para ulama, al-mizan itu hakiki, ada hakikatnya, ada wujudnya. Namun bagaimana wujudnya, wallahu a'lam. Ini masalah gaib. Orang yang beriman, bertakwa, kata Allah, yu'minuna bil ghaib. Cukup mengimani hal-hal yang gaib yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran atau yang Rasul sabdakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Mizan di situ timbangan hakikiyun, ada wujudnya. Nanti akan disampaikan lahu kifatan, ada 2 daun timbangannya. Kita baca dulu ucapan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau mengatakan wal imanu bil mizan, beriman dengan adanya timbangan. Dalilnya beliau sebutkan, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Surat Al-Anbiya ayat 47. Surat Al-Anbiya ayat 47. Beliau hanya menyebutkan satu dalil dari ayat Al-Quran saja. Padahal atau meskipun banyak dalil-dalil tentang adanya timbangan, entah di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW. Ini mengisyaratkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mengimani dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW meskipun hanya satu saja. Satu ayat, satu hadis yang sahih cukup. Apalagi banyak dalilnya dari ayat ataupun dari hadis. Kita akan baca footnote, syarah singkat dari pentahqiq Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi rahimahullahu taala. Beliau di sini menambahkan beberapa dalil dari ayat dan dari hadis. Di antaranya dalil berikutnya surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Ayat 102 103 dari surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di situ disebutkan mawazin, timbangan. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, mereka adalah orang-orang yang merugi dan mereka kekal di dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula dalam surat Al-Qari'ah, Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu juga dalil adanya timbangan di hari kiamat. Kemudian Asy-Syaikh Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi rahimahullah ta'ala membawakan dalil dari hadis Rasulullah SAW. Kita baca dulu, kemudian kita akan berikan beberapa faedah dari ayat dan dari hadis ini. Wa fi hadisi Abi Hurairah al-muttafaq alaih, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasul SAW bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulu al-azimus samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi jana ba'udah
Sesungguhnya akan datang atau sungguh akan datang seseorang yang al-azim, yang besar, as-samin, yang gemuk pada hari kiamat. Namun ketika ditimbang di sisi Allah, beratnya itu tidak seberat sayap seekor nyamuk. Kemudian Rasul bersabda, waqal ikra'u in syi'tum. Bacalah jika kalian berkehendak firman Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surat Al-Kahfi ayat 105. Kata Allah, kami tidak menegakkan bagi mereka pada hari kiamat timbangan sama sekali. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini juga ayat ini surat Al-Kahfi 105 dalil dari ayat tentang adanya timbangan pada hari kiamat. Kemudian Asy-Syaikh membawakan dalil berikutnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan ini merupakan hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan. Ada dua ucapan yang ringan di lisan. Habibatan ilar rahman, dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Saqilatani fil mizan, namun berat di timbangan pada hari kiamat. Ini intinya. Apa dua ucapan tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, kata Rasul ada dua ucapan yang ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Namun kata Rasul saqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari. Kata Asy-Syaikh Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi, fahadhi adillah wa ghairuha mimma la yattasi'ul maqam li dzikrihi tadullu ala annal mizan haqqun. Dalil-dalil tadi dan selainnya yang belum disebut atau yang tidak disebutkan di tempat ini menunjukkan bahwasanya timbangan pada hari kiamat itu haqqun, ada hakikatnya, ada wujudnya. Ya. Ini disampaikan oleh para ulama karena nanti akan disampaikan juga untuk membantah kelompok Al-Mu'tazilah, kelompok liberal, kelompok penuhan akal yang mengatakan bahwasanya tidak ada timbangan pada hari kiamat secara hakiki. Itu hanya sekedar simbol tentang keadilan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun Ahlussunnah mengatakan berdasarkan dalil ayat dan hadis dan ijma' tentunya Ahlussunnah wal Jamaah, ijma' sahabat tabi dan tabi'ut tabi', ijma' salaf menyebutkan al-mizan itu haqiqiyun, ada wujudnya, ada hakikatnya. Ya. Namun di sini ada pertanyaan, apakah timbangan pada hari kiamat itu banyak atau satu saja? Ya. Memang kalau dilihat dari redaksi ayat-ayat tadi, kelihatannya bentuknya jamak banyak, mawazin, faman thaqulat mawazinu, faman khaffat mawazinuhu, mawazin al-qist. Ya. Kalau bahasa Arab ini bentuk jamak. Tapi dalam hadis tadi riwayat Bukhari yang sudah kita sampaikan tadi, hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Itu disebut dalam bentuk al-mizan, mufrad, tunggal. Kata para ulama yang benar, cara mengkompromikan dua redaksi ayat dan hadis tadi, bahwasanya timbangan pada hari kiamat itu cuma satu. Ya, timbangannya cuma satu. Namun kenapa kok disebut dalam bentuk jamak? Ya. Ini kata ulama bi'tibaril mauzunat. Karena yang ditimbang itu banyak, maka disebut dengan bentuk jamak al-mawazin. Sesungguhnya hanya ada satu timbangan di hari kiamat. Adapun bagaimana bentuknya wallahu taala a'lam. Bagaimana besarnya wallah atau ukurannya wallahu taala a'lam. Namun kita yakini ada timbangan pada hari kiamat yang memiliki kifatan, dua daun timbangan.
Nanti akan disampaikan juga dalilnya. Ya. Namun ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah, timbangan hanya satu, karena yang ditimbang itu banyak, maka disebut dalam bentuk jama'al mawazin. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja yang ditimbang pada hari kiamat? Apa saja yang ditimbang pada hari kiamat? Kata ulama ada 3 yang ditimbang. Meskipun yang paling utama yang merupakan barometernya adalah al-amal. Ini yang pertama, amal perbuatan manusia. Amal di situ mencakup amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan. Bukan hanya amalan anggota badan saja. Seperti sholat saja bukan. Tapi semuanya yang masuk dalam kategori al-amal. Amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi jelas, faman thaqulat mawazinuhu. Kemudian juga hadis, 2 ucapan yang ringan di lisan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, berat di timbangan. Ucapan lisan, amalan lisan, itu juga akan ditimbang. Ini yang pertama, barometernya adalah al-amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Yang kedua, yang akan ditimbang oleh Allah adalah catatan amal. Catatan al-amal. Seperti dalam hadis al-bitaqah. Catatan yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ringkasannya, nanti pada hari kiamat akan ada seseorang yang Allah tunjukkan tis'ina sijillan, 99 catatan kejelekannya. Kemudian orang itu merasa seolah akan binasa. Tapi kata Allah, dia memiliki 1 bitaqah, catatan kecil, yaitu yang tercantum di dalamnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kata Rasul, akan ditimbang 99 catatan kejelekannya akan ditaruh di 1 daun timbangan. Kemudian al-bitaqah tadi yang ada ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah akan ditimbang di daun timbangan yang lain. Maka tosati sijillat, 99 catatan itu akan naik ke atas, sedangkan kalimat tauhid itulah yang paling berat. Ini keutamaan kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Intinya di situ kata Rasul, timbangan pada hari kiamat ada 2 daun timbangan, lahu kifatan. Kemudian yang ditimbang pada waktu itu juga adalah al-amal atau catatan amal perbuatan manusia. Itu dalil yang ditimbang juga catatan amal perbuatan manusia. Bukan hanya amal saja, namun catatan amal. Tapi tentunya catatan amal ini juga tergantung kepada amalan itu sendiri. Yang ketiga, yang ditimbang adalah berat badan manusia. Badan manusia. Dalilnya tadi, pada hari kiamat orang kafir akan ditimbang, tapi beratnya tidak seberat sayap seekor nyamuk. Artinya tidak ada manfaatnya dia. Karena emang amal perbuatannya tidak ada manfaatnya. Orang kafir berinfak, bersedekah, apapun yang diperbuat habaan mansurah, seperti debu yang berterbangan, tidak Allah terima. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Berbeda dengan orang mukmin, meskipun dia seandainya kurus, tapi kalau beriman, bertauhid, memiliki akidah yang kokoh, yang sahihah, dan dia beramal saleh, maka berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika itu beliau naik sebuah pohon. Kemudian angin bertiup kencang menyingkap betis beliau.
Sebagian sahabat yang ada di bawah pohon tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul pun bertanya kepada mereka, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Kata mereka, karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasulullah SAW setelah mendengar ucapan mereka? Kata Rasulullah SAW, "Wallahi lahuma asqalu fil mizan yaumal qiyamah min jabali Uhud." Demi Allah, bahwasanya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu lebih berat di timbangan pada hari kiamat dibandingkan gunung Uhud. Subhanallah. Ini adalah keutamaan orang-orang yang beriman, yang bertauhid, tentunya yang beramal as-saleh. Jadi yang ditimbang ada 3 kata ulama. Amal perbuatan manusia yang mencakup perbuatan hati, keyakinan, kemudian ucapan lisan dan juga perbuatan anggota badan. Kemudian yang kedua yang ditimbang juga adalah catatan amal, dan yang ketiga adalah badan manusia itu sendiri. Nah, kemudian kita baca lagi ucapan Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi dalam footnote-nya halaman 181. Kata beliau, "Fahadil adillah wa ghairuha mimma la yattasi'ul maqam li dzikrihi tadullu ala annal mizan haqqun." Dalil-dalil ini dan selainnya yang tidak disebut di buku ini menunjukkan bahwasanya mizan timbangan itu hak, ada hakikatnya, ada wujudnya. Wa anna lahu kifatan, hisiyatan, musyahadatan, dan bahwasanya timbangan itu memiliki 2 daun timbangan yang hakiki, seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis bitaqah tadi. Tuzan fi a'mal ibad husnuha wa sayyi'uha, yang mana amal perbuatan hamba akan ditimbang, yang baik dan yang jelek. Ya. Wa qad dzahaba al-mu'tazilatu wa ba'dul mutakallimin ila inkaril mizan zaimin anal a'mal a'radun wal a'rad yastahilu waznuha itla takumu bi anfusiha. Kelompok sesat Mu'tazilah, ya, kelompok liberal, kelompok penuhan akal, dan sebagian kelompok ahli kalam, mereka mengingkari adanya timbangan pada hari kiamat. Ya, ini sekali lagi kebiasaan ahli bid'ah, kebiasaan kelompok sesat, ya, mengingkari apa yang telah Allah firmankan dalam ayat-ayat Al-Quran yang Rasul sabdakan dalam hadis-hadis yang sahihah. Kelompok Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka dari ahli kalam mengingkari adanya timbangan. Apa dalil mereka? Tentunya namanya ahli kalam, dalilnya adalah akal. Dan akal pun akal yang picik, akal yang sakit, bukan akal yang sehat. Jangan percaya kalau ada ahli kalam, ahli filsafat yang menyerukan untuk berakal sehat. Tidak. Itu akal yang kotor, akal yang sakit, akal yang sesat. Mereka mengingkari adanya timbangan pada hari kiamat dengan dalil, dengan alasan, dengan logika. Kata mereka, amal perbuatan manusia itu kan abstrak, nggak kelihatan. Bagaimana kok bisa ditimbang? Itu mustahil, kata mereka. Inilah Tuhannya mereka, akal picik mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dari sejak dahulu para ulama salaf, sejak zaman para sahabat mengecam ahlul kalam, para penuhan akal. Bahkan kata Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Iyyakum wa ashabar ra'i." Hati-hatilah kalian dari para penuhan akal. Fa innahum a'da'us sunan. Sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka hati-hati dari ahli kalam atau yang belajar di sekolah-sekolah ahli
al-kalam. Ya. Meskipun casingnya ahlu sunnah. Karena mereka juga membawa syubhat ya, virusnya ahlil kalam. Yang itu lebih berbahaya daripada virus corona. Ya. Minimal orang yang belajar di tempat-tempat al-bid'ah seperti kelompok liberal atau di perguruan tinggi liberal, itu pasti ada, kalau istilah orang Jawa, trisno jalaran saka kulino. Ya. Ada kecintaan kepada alma maternya. Dan itu pernah terjadi. Ya. Suatu saat kita pernah dialog ya, dengan salah satu orang yang pernah belajar di tempat tersebut. Ya. Ketika kita kritik, ya, ketika kita celah para dosen-dosennya, dia pun marah. Ya. Karena apa tadi? Karena sudah terbiasa dengan mereka, ada kecintaan dengan mereka. Maka hati-hati dari belajar ilmu kalam atau dari orang-orang yang pernah belajar ilmu al-kalam. Pasti ada syubhat yang menempel, sedikit atau banyak. Minimal tadi, ada kecintaan kepada alma maternya. Bangga meskipun jelas itu adalah alma mater bid'ah ataupun sesat ahli al-kalam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata ahli kalam, kata Mu'tazilah, amal itu kan abstrak, mustahil bisa ditimbang. Ya. Maka kata Syekh Ahmad bin Ati al-Ghamidi, wa firrat ala arbabi hadal qawlil fasid alladhi yata'arad ma'a ma warada minal adillati sahih ad-damigha allati la taqbalul mira'. Ya, adapun dalam membantah orang-orang yang memiliki ucapan yang rusak, yang sesat tadi, yang jelas-jelas menabrak dalil yang sahih, ya, apalagi ada ayat-ayatnya yang itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka yaqul Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimallah. Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimallah yang mensyarah akidah Thahawiyah bila membantah kelompok Mu'tazilah tersebut dengan mengatakan fala yultafatu ila mulhidin mu'anidin. Jangan menoleh kepada orang yang sesat yang menentang tadi ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW. Yaqul, dan dia mengatakan al-a'mal a'radun la taqbal wazna. Amal perbuatan itu hanyalah sesuatu yang abstrak, tidak bisa ditimbang. Wa inna ma yaqbalul al-wazna al-ajsam. Adapun yang bisa ditimbang itu sesuatu yang ada wujudnya, bukan sesuatu yang abstrak. Fa innallaha, maka kata Syekh atau Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, innallaha yuqallibul a'rad ajsaman. Allah sanggup untuk merubah yang abstrak menjadi sesuatu yang ada wujudnya, hakikatnya, yang bisa ditimbang. Allah ala kulli syai'in qadir. Ini yang sering mereka lupakan. Ini yang mereka tidak mau tahu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah sanggup untuk menimbang yang abstrak di timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana ketika Allah membantah orang-orang musyrikin jahiliyah yang mengingkar hari kebangkitan. Menurut akal picik kelompok musyrikin jahiliyah, qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Mereka mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Ini akal kelompok liberal, para penuhan akal. Sama. Ini adalah warisannya iblis, warisannya orang-orang musyrikin jahiliyah, para penuhan akal. Ya, iblis tidak mau tunduk kepada perintah Allah, sujud kepada Adam karena berdasarkan akalnya. Ya. Ana khairan minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini makhluk pertama yang menentang firman Allah dengan akal piciknya. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok musyrikin jahiliyah mengingkar dari kebangkitan dengan dalil siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Sesuai dengan akal picik mereka, nggak mungkin bisa tulang belulang yang sudah hancur dihidupkan lagi. Allah membantah bahwa yang bisa menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Nah, ini adalah
para pengikut orang-orang musyrikin jahiliyah, pengikut iblis, kelompok Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka yang mengatakan nggak mungkin sesuatu yang abstrak itu bisa ditimbang. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa ya khaybata man yanfi wad'al mawazin al-qista li yaumil qiyamah kama akhbara syari' li khafa'il hikmati alaih wa yakdahu nusus ay wa yakdah fi nususi biqalihi la yahtaju ilal mizan illa al-baqqal wal fawwal. Maka sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang yang mengingkari adanya timbangan pada hari kiamat seperti yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam li khafal hikmati alaih. Barangkali tersembunyi baginya hikmah Allah atas adanya timbangan tersebut dan dia pun yakdahu fin nusus, mengkritik, mencela nas-nas dengan ucapannya yang sangat kotor, yang sangat sesat, yang sangat batil. Kelompok Mu'tazilah atau yang semisal dengan mereka mengatakan tidaklah yang butuh kepada timbangan kecuali tukang sayur dan tukang kacang. Naudzubillah min dalik. Ini pelecehan terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ahlul bid'ah yang kurang ajar, kurang adab, tidak punya akhlakul karimah. Tapi mereka memutarbalikkan fakta. Dituduh ahli sunnah tidak punya akhlakul karimah. Padahal mereka yang tidak punya akhlakul karimah terutama kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebiasaan ahli bidah memutarbalikkan fakta. Namun sangat disayangkan sekarang ada oknum-oknum yang mengaku ahli sunnah memutarbalikkan fakta juga. Menuduh orang tidak berakhlakul karimah padahal mereka sendiri akhlaknya serigala berbulu sapi, berbulu domba. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah mereka bahwasanya wa ma ahra bi an yakuna minal ladina la yuqimullahu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka orang-orang yang mengatakan ucapan tadi tidaklah yang membutuhkan timbangan kecuali tukang sayur, tukang kacang, sungguh mereka ini yang layak untuk Allah jadikan timbangan mereka ini kosong, tidak ada beratnya sama sekali. Sebagaimana Allah yang firmankan tadi tentang orang kafir, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan syubhat ini seperti yang berkaitan dengan masalah Allah istawa alal arsh. Allah istawa tinggi di atas arsy. Ahlul bid'ah mengatakan kalau Allah dikatakan tinggi di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Ini mirip dengan kelompok Mu'tazilah, ahlul kalam ini. Tidaklah yang butuh kepada timbangan kecuali al-baqqal. Maka kita bantah orang-orang tersebut yang mengingkari Allah istiwa alal arsh. Kita katakan Allah berfirman Ar-Rahman al-Astawa dalam 7 ayat Al-Quran. Tapi Allah nggak butuh kepada arsy. Siapa yang bilang Allah butuh kepada arsy? Sebagaimana kata Imam At-Tahawi, wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa ma dunahu. Allah nggak butuh kepada arsy dan yang selain arsy. Tapi Allah mengatakan dia istawa, tinggi di atas arsy, sudah kita imani. Terkadang kita nggak tahu apa hikmahnya. Tapi harus kita yakini Allah nggak butuh kepada makhluk-makhluknya. Jangan seperti kelompok Mu'tazilah yang mengingkari adanya timbangan dengan dalil tidaklah yang butuh kepada timbangan kecuali tukang sayur. Inilah kurang ajarnya ahli al-bidah. Allah telah mengatakan adanya timbangan pada hari kiamat. Allah mengatakan dirinya istawa, tinggi di atas arsy. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani apa adanya, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Allah istawa al-arsy, Allah nggak butuh kepada al-arsy. Jangan dibantah dengan akal picik Anda. Imani Allah tinggi di atas arsy, namun sekali lagi Allah tidak butuh kepada arsy dan Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kemudian kata beliau, walau lam yakun, kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, walau lam yakun minal hikmah fi waznil a'mal illa dhuhru adli subhana li jami' ibadi fala ahad ahabbu ilai al-udhur minallah. Cukup kalau seandainya kita tahu ada hikmah di balik Allah menegakkan timbangan pada hari kiamat.
Ya, seandainya kita nggak tahu hikmah sama sekali tentang adanya timbangan, tapi kita wajib meyakini Allah menegakkan timbangan pada hari kiamat dan timbangannya hakiki. Ya, tapi kata ulama ada hikmah yang bisa kita ambil dari adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Allah nggak butuh kepada timbangan. Allah tahu amal perbuatan manusia berapa ya baiknya, berapa jeleknya, Allah Maha tahu. Ya, seperti Allah mengutus malaikat mencatat perbuatan hamba, bukan berarti Allah butuh kepada malaikat. Bukan berarti Allah nggak tahu amal perbuatan manusia. Allah alimun. Ya, Allah punya nama Al-Alim, Maha mengetahui segala-galanya, la takhfa alaihi khafiyah. Tapi di balik semua itu ada hikmahnya. Di antara hikmah Allah mengutus malaikat mencatat perbuatan hamba, Allah menegakkan timbangan pada hari kiamat, yaitu untuk menampakkan keadilannya. Bahwasanya ketika manusia di hari kiamat tahu sendiri timbangan baik atau jeleknya, itu sekali lagi menunjukkan akan keadilan Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya, ini sekali lagi pasti ada hikmah di balik semuanya. Namun harus kita yakini Allah mengutus malaikat pencatat perbuatan manusia, bukan Allah butuh kepada mereka. Allah menegakkan timbangan pada hari kiamat, bukan berarti Allah butuh kepada timbangan. Ketika Allah mengatakan dia tinggi di atas arsy, bukan berarti Allah butuh kepada al-arsy. Ya, Allahus Samad, ya, Allahu Ahad. Allah nggak butuh kepada makhluk-makhluknya. Wa min ajli dzalik arsala rusula mubasysyirin wa mundirin. Dan Allah sebelum menegakkan timbangan pada hari kiamat, Allah mengutus para rasul-rasulnya untuk memberikan kabar gembira bagi yang beriman, bagi yang beramal saleh, dan memberikan peringatan kepada orang kafir dan yang beramal thaleh. Ini semuanya menunjukkan keadilan Allah. Bahkan Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengadab satu kaum sampai kami mengutus para rasul. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti kejadian sekarang ini, adanya wabah virus corona, jangan pernah suudzon kepada Allah. Yakini Allah itu maha adil. Ya, wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menimpakan musibah ini karena dosa-dosa kita semuanya. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maka jalan satu-satunya untuk diangkatnya musibah ini dengan bertobat kepada Allah. Yang berbuat syirik kembali kepada jalan tauhid, yang berbuat bid'ah kembali kepada ajaran sunnah Rasul, dan yang berbuat maksiat kembali kepada taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubah." Tidaklah bala musibah itu turun kecuali karena sebab dosa, dan tidak akan diangkat, dientaskan kecuali dengan bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kajian rutin kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad akan kita lanjutkan pada Selasa ketiga dari bulan Syawal. Ya, insya Allah kajian rutin kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad akan kita lanjutkan di Selasa ketiga di bulan Syawal, insya Allah. Ya. Adapun nanti bulan Ramadan nanti akan kita umumkan akan ada kajian rutin ataukah tidak, ya, setiap minggunya nanti kita umumkan kalau memang ada, ya, di medsos kita. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Ustaz, uzur karena kejahatan di zaman sekarang seperti apa? Apakah orang awam yang di desanya terdapat majelis ilmu masih mendapatkan uzur atas kejahilannya? Kita katakan secara umum, ya, bahwasanya Allah berfirman tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengadab satu kaum sampai kami mengutus para rasul. Kalau orang awam itu telah mendengarkan hujjah, ya, telah sampai kepadanya ajaran yang hak, namun dia berpaling, dia menolak, maka tidak ada udzur baginya. Adapun memang yang tidak pernah mendengar sama sekali, ya,
Atau mungkin bahkan sebagaimana kata Rasul dalam hadis yang sahih, ada orang yang tuli, bisu, buta sejak lahir, ya, dia nggak bisa mendengarkan kebenaran, maka pada hari kiamat dia akan diuji lagi, tidak akan ada azab terlebih dahulu, meskipun dia di dunia berbuat apapun. Ya, wallahu taala alam. Atau yang sekarang mungkin tinggal di pedalaman atau di gurun pasir, tengah gurun pasir, intinya tidak mendengar kebenaran, maka dia ada udzur sebagaimana dalilnya tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jika seseorang muslim bertobat dari kesyirikan, gimana kelak hisabnya? Ini sudah kita sampaikan, man taba taballahu alaih, barang siapa yang bertobat di dunia, tentunya dengan syarat-syarat tobat ya, yang benar, maka Allah akan terima tobatnya. Allah akan menerima tobat dari siapapun, dari dosa apapun. Nah, meskipun dosa syirik. Apakah Allah ampuni atau diadab dahulu? Kalau sudah Allah ampuni, maka tidak akan ada azab. Adapun seperti yang kita sampaikan tadi, Allah menyebutkan dosa-dosa orang beriman tersebut, tapi Allah mengatakan, aku telah mengampuni di dunia dan aku ampuni sekarang. Ada pertanyaan dengan bahasa Arab, ma ra'yuka fil furuq baina aqidah salah wa aqidatil murji'ah. Mungkin redaksi pertanyaan yang lebih tepat, wallahu alam, ma hiya al furuq baina aqidah salah wa aqidatil murji'ah. Apa bedanya akidah salaf dengan akidah murji'ah? Ini sebetulnya pembahasan bab berikutnya. Namun tidak apa-apa, kita kasih contekannya. Bedanya, kalau ahlu sunnah atau akidah salaf mengatakan iman itu adalah terdiri dari ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan. Sedangkan murji'ah mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Perbuatan tidak termasuk al-iman. Ahlu sunnah mengatakan boleh orang itu mengatakan saya mukmin insya Allah. Boleh hukumnya. Adapun murji'ah mengatakan haram mengatakan saya mukmin insya Allah, harus saya mukmin, titik, kata mereka. Yang ketiga bedanya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kekafiran itu ada kekafiran nifak, ada takdzib, ada juhud, ada asyak, ada al-i'rad, ada al-iba wal istikbar, banyak macam-macam kufur besar. Adapun murji'ah hanya menyempitkan kekafiran besar hanya pada kekafiran juhud, mengingkari dengan lisan tanpa hati. Kemudian juga di antara perbedaan Ahlussunnah atau akidah Ahlussunnah dengan murji'ah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya imannya atau iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sedangkan iman menurut murji'ah tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Ini sebagian bedanya akidah salaf dengan akidah murji'ah. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda pemahaman dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah mengenai Allah bersemayam di atas ars? Kita katakan akidah yang mengingkari Allah di atas ars adalah akidah sesat. Kalau ada dai yang mengatakan Allah tidak tinggi di atas ars, harus kita waspada, kita jauhi, ya. Bagaimana ujian di akhirat kelak bagi orang yang tidak tahu sama sekali tentang kebenaran karena udzur? Nanti antum kalau mau rinciannya silahkan lihat tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Quranil Azim oleh Imam Ibnu Katsir tentang firman Allah surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mengadab satu kaum sampai kami mengutus para rasul. Beliau sebutkan dalil-dalil dan cara menjamakkan dalil-dalil tersebut, yang intinya di antara yang diberi udzur, artinya akan ada ujian lagi pada hari kiamat, yaitu tadi yang tuli, bisu, buta, yang hidup di antara zaman fatrah antara dua kenabian, itu nanti akan diuji lagi di hari kiamat. Di antaranya disuruh, diperintah masuk ke dalam api. Kalau dia taat, dia akan masuk surga. Tapi kalau nggak mau taat, betul-betul akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik.
saya pernah mendengar bahwa bukan amal yang membawa kita ke surga, tapi ridho Allah lah yang membuat kita masuk surga. Nggak ada pertentangan dari dua statement tersebut. Ridho Allah, rahmat Allah itu tidak akan mungkin bisa digapai kecuali dengan al-amal as-saleh. Ya sudah kita sampaikan, amal soleh yaitu yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah, rahmat Allah, dan rahmat Allah lah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti Murji'ah, Allah itu maha penyayang. Tanpa amal soleh pun kita akan masuk surga. Yang penting artinya baik, tidak. Tetap harus ada al-amal. Makanya sering Allah menggandengkan antara iman wal amal as-saleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilu as-salihat. Nah, apakah termasuk dosa besar karena melakukan zina tapi tidak sampai bersetubuh? Ya tetap berdosa, dan jangan kita terlalu memikirkan besar kecilnya, tapi lihat siapa yang kita maksiati, yaitu Allah Al-Azim. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.